Nama saya Daniel, usia sekitar 43 tahun. Kaki dan tangan kanan kena stroke sudah 10 bulan karena darah tinggi. Waktu itu saya pulang kerja, pulang kurang lebih setengah 12 lah. Saya sampai di rumah. Nah dari situ saya ngobrol sama teman saya, laporan lah biasanya gitu kan. Lama-kelamaan kok tangan saya lemes. Lagi pegang handphone begitu, pakai tangan kanan, kok handphonenya jatuh. Lama-lama turun ke bawah. Akhirnya saya angkat pakai tangan kiri. Saya bilang udah dulu ya, badan saya lagi nggak enak, saya alasannya gitu. Akhirnya saya matiin sama dia. Akhirnya saya bangunin istri saya lagi tidur. Mah, saya bilang saya kok nggak bisa bergerak, tangan kanan sama kaki kanan saya bilang. Saya cerita sama dia, dibangun langsung, kaget. Kelamaan telepon kali, coba istirahat dulu. Nggak taunya makin lama makin itu, karena setiap jam segitu tuh saya pulang kerja biasanya mandi, saya pakai air anget. Terus setelah dikompres malah nggak bisa bangun, Pak. Tidur sih biasa, malah mendengkur tidurnya. Saya kan namanya kondisi suami udah kayak gitu, mau tidur saya khawatir ya. Setiap jam tuh saya bangunin. Di jam pertama masih normal, dia masih melek. Kenapa katanya? Jelasnya tuh di pagi, udah mau pagi, 3:30 pagi. Saya bangunin terus langsung ngomong gerah tapi rah gitu, suaranya udah samar. Saya udah bilang ini kayak kena stroke gitu. Langsung saya bangunin anak saya, posisikan badannya gede kan. Aku juga bingung mau bawanya gimana gitu. Dibawa ke dokter, udah nunggu pagi. Keluarga udah datang semua, kita bawa, cuman ya dibangunin udah kesadarannya udah cenderung tidur. Dia melek langsung merem lagi, melek merem lagi. Di CT scan pembuluh darahnya pecah dan kebocorannya cukup banyak sampai 27 cc. Akhirnya masuk ICU dan di ICU itu dia koma selama 3 hari. Saya pikir mah hanya sebentar, tapi ternyata 3 hari saya tidur di rumah sakit. Kalau menurut vonis dokter itu kebocoran cukup tinggi, ya kemungkinannya antara tindakan operasi atau kematian. Dokternya udah vonis seperti itu. Kondisinya cukup parah ya Pak. Memang karena kebocoran itu dan nggak ada tindakan, jadi benar-benar harus bed rest 1 bulan. Tidur 1 bulan, nggak boleh duduk pun nggak boleh, jadi pipis pup di tempat tidur gitu. Kondisinya sebelah tuh nggak bisa gerak. Kita udah coba segala cara alternatif, minum herbal, rebus-rebusan daun segala macam, tusuk jari, tapi ya hasilnya memang belum maksimal Pak. Nggak berasa apa-apa. Memang dibilang kayak di semen sebelah tuh bener-bener kaku. Jangankan ini ya luka ya, Jatuh kita dari cubit, kita pukul kenceng-kenceng aja nggak rasa Pak dia. Ya memang satu jalan Tuhan juga ya. Kita tuh udah kenal lama sama yang bawa itu, Bu Ita. Nggak pernah ngobrol masalah formi kan, saya juga nggak tahu kalau dia memang ada di formi gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, oh iya suami lu kan stroke ya, mau ikut nggak katanya, ada terapi formi di ini. Coba nanti kita ketemuan aja di sana, kamu datang dulu. Nah saya ngomong sama suami, dan kadang-kadang suami saya ya mungkin karena udah lama Pak berobat ke sana ke sini, jadi kayak males gitu, kayak pasrah gitu, udahlah. Jadi kita cuma jalanin fisioterapi di rumah sakit. Tapi pada saat saya ajak ke formi itu, dia langsung bilang ya udah ayo kita jalan. Biasanya dia nggak mau Pak. Pada saat itu langsung jalan, ketemuan, terus coba suami saya diterapi di itu matras sama yang duduk itu Pak. Waktu di matras itu saya message pakai ini telapak kaki. Telapak kaki sama sama betisnya. Kita cuman message aja, diusap-usap gitu kan, digosokin. Tapi di hari pertama, hari kedua, nah hari ketiga itu dia udah mulai berasa banget, bilang sakit katanya. Kaki saya dikerok di situ, terasa saya nendang akhirnya. Tadinya jangankan gerak, dia memang untuk angkat aja kan sulit ya. Kan kalau gerakan lebih spesifik lagi gitu. Jarinya juga ada gerakan lah walaupun belum maksimal gitu ya. Betisnya itu tadi nggak sama, ini kanan kiri. Ini lebih kecil. Saya bilang sama dia, betis saya udah sama dan kencangnya sama tuh.
Sempet saya tanya di dokter sih waktu itu, kenapa kok betisnya mengecil ya dok? Kalau menurut pengertian dokter itu katanya pembuluh darahnya alirannya nggak lancar. Jadi mengecil, ototnya menciut, bilang gitu. Selama terapi di sini mungkin aliran darahnya udah mulai terbuka, udah mulai lancar, makanya dia berangsur normal. Pulang juga di rumah, dia bilang katanya gatel kakinya, kenapa digigit nyamuk loh? Kok bisa rasa gigit nyamuk? Saya juga berarti memang ada kemajuan lah Pak. Punya benjolan di belakang saya ini. Awalnya kecil, sebesar jerawat, tapi lama-lama besar sebesar ini. Lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba pecah. Yang pasti Formi ini sangat membantu untuk proses kesembuhan suami saya ya, terutama satu bukti untuk kedepannya buat yang sakit dengan penyakit yang sama dan bahkan banyak penyakit yang udah sembuh di sini. Yang saya dapat info kan begitu, ada yang cancer segala macam. Saya bilang suami saya tetap semangat, kita jalanin sampai ada pemulihan seperti sedia kala lagi. Saya yakin optimis pasti dari Formi akan memberi kesembuhan.